Halo kawan Kumbang, selamat datang di channel Kumbang Kidal, kiri jalan terus. Seru kali ya kalau sekali-sekali kita bahas film di channel ini. Apalagi aku sendiri adalah seseorang yang suka sekali nonton film. Ya, mengisi waktu luang lah di tengah kesibukan menjadi seorang pengangguran. Tapi biar tetap sesuai dengan karakter channel Kumbang Kidal, maka kita akan bahas film-film yang bernuansa inspiratif atau film-film yang mengandung unsur kritik sosial. Film pertama kali ini yang akan aku bahas adalah film yang berasal dari negeri Vrindavan, alias film India, atau kita kenal dengan nama film Bollywood. Walaupun adegan action di film-film India itu seringkali lebay dan membuat kita jengkel, belum lagi kalau sudah ditambahkan dengan adegan nari-nari dan nyanyi-nyanyi di bawah hujan. Tapi percayalah, India memproduksi begitu banyak film yang inspiratif dan kental dengan nuansa kritik sosial. Kalau kalian tak percaya, coba saja kalian simak film satu ini. Film yang berjudul Gully Boy 2019. Sebuah film bergenre drama musikal yang bercerita tentang kisah seorang anak muda yang tinggal di kawasan perkotaan kumuh India. Anak muda ini bernama Murad, pria muslim yang tinggal di kawasan kumuh India. Ia memiliki kesenangan terhadap musik hip hop dan suatu waktu ia memutuskan untuk menjadi seorang rapper. Tapi karena urusan musik inilah akhirnya membuat dirinya berkonflik berkepanjangan dengan ayahnya. Ayahnya adalah seorang lelaki yang berpikiran konservatif yang bahkan berani berpoligami meski pekerjaannya cuma sebagai seorang supir pribadi. Nah, daripada kalian penasaran tentang kisah Murad yang ingin menjadi seorang rapper di tengah keterbatasan ekonomi dan kesulitan hidup, maka kita gaskan saja filmnya. Yuk kita gaskan, dan ini dia alur film Gully Boy 2019. Film ini dimulai dengan memperlihatkan tiga orang anak muda India yang sedang berniat mencuri mobil. Ini adalah Murad, pemeran utama kita, dan ini adalah Muin, sang otak dari pencurian mobil waktu itu. Nah, kalau yang terlihat seperti anak mami ini yang baru saja belajar jadi anak nakal, namanya adalah Salman. Tak disangka, Murad justru marah ketika melihat Muin mencungkil sebuah mobil dan mencurinya. Tapi akhirnya, kemarahan Murad mereda ketika Muin menyinggung soal musik hip hop yang diputar dia di radio mobil yang mereka curi. Scene berpindah ke sebuah bus di mana Murad duduk sambil curi-curi pandang dengan seorang gadis. Dan tak lama setelah kursi samping Murad kosong, gadis itu pun langsung duduk di sampingnya dan mengambil sebelah earphone yang ada di Murad dan ikut mendengarkan musik dari earphone Murad tersebut. Nah, jangan kalian berpikir aneh-aneh dulu tentang gadis ini. Dia bukanlah seorang perempuan yang agresif atau tiba-tiba menghampiri orang yang menyukainya. Tapi dia adalah pacarnya Murad, namanya adalah Safina. Jadi ceritanya mereka pacaran diam-diam. Nah, yang turun tadi itu adalah ibunya. Nah, ketika ibunya sudah turun dari bus, baru Safina berani menghampiri pacarnya itu. Malam itu, anggota keluarga Murad bertambah satu orang karena bapaknya ternyata nikah lagi. Terlihat wajah ibu Murad yang begitu sedih, namun hanya bisa pasrah untuk dipoligami oleh suaminya yang hanya seorang supir pribadi dari salah satu keluarga kaya di India. Dalam kegundahan itu, Murad hanya bisa meluapkan isi hatinya dengan menuliskan syair-syair lagu. Pagi itu, ada segerombolan turis dari London yang terlihat katro selfie-selfie di pemukiman kumuh. Mereka terlihat seperti anak SMA yang sedang studi tour, dan pemandu wisata membawa sekelompok turis itu untuk main ke rumah Murad. Emang aneh-aneh aja orang kaya dari London ini, mereka menjadikan kemiskinan sebagai objek wisata. Tapi nenek Murad yang tak kalah cerdiknya memanfaatkan momen ini untuk meminta uang sejumlah 500 rupiah atau sekitar 100 ribu rupiah agar mereka bisa melihat-lihat isi rumahnya. Lalu tak lama setelah itu ayah Murad keluar dari kamar bersama istri barunya dan langsung marah-marah pada Murad karena Murad tidak pakai baju. Buaya. Murad berangkat kuliah naik bis. Seperti biasa, pasti ada cewek yang bernama Safina yang juga adalah pacarnya. Tiba-tiba Safina merampas HP dari tangan Murad setelah ia bercerita tentang sosok cewek penggemar rahasia di balik sebuah chat. Jadi ceritanya Murad ini chat-chatan dengan seorang cewek yang mengaku sebagai penggemar rahasia. Safina yang ternyata seorang yang sangat posesif meminta temannya yang duduk di kursi belakang untuk mencari tahu siapakah yang berani ngechat pacarnya ini. Safina langsung mendatangi perempuan yang chat-chatan dengan Murad, lalu jambak-jambakanlah mereka. Setelah itu, Safina dan lawan jambaknya itu dibawa ke seorang dokter yang ternyata itu adalah ayahnya untuk mengobati mereka berdua yang telah berkelahi.
Setelah ditanya kenapa Safina menjadi brutal begitu, dengan terpaksa ia menceritakan kalau mereka sedang rebutan laki-laki yang bernama Murad, dan itu membuat ayah dan ibu Safina sangat kecewa. Adegan berpindah ke kampus, terlihat Murad, Safina, dan Salman sedang menonton pertunjukan seorang rapper yang mereka tidak kenali. Tapi Murad terkesima dengan penampilan rapper tersebut. Nah, setelah itu, ayah Murad mengalami insiden yang membuat kakinya sakit sehingga tak bisa masuk kerja untuk beberapa hari ke depan. Lalu, tanpa meminta persetujuan, ia menunjuk Murad untuk menggantikannya sebagai supir selama dia istirahat dalam pemulihan. Murad pun berangkat ke rumah majikan ayahnya bersama ibu tirinya yang ternyata juga adalah seorang pembantu di sana. Alias ayah dan ibu tiri Murad ternyata mereka cinlok di tempat kerja. Buaya. Murad melewati hari pertamanya dengan sangat lancar. Scene berpindah ke sebuah gerbong kereta yang sedang parkir. Di sana ada Muin, Salman, dan Basri. Nggak tahu sih namanya dia Basri atau enggak, tapi kita kasih nama dia aja Basri biar gampang diingat. Nah, si Basri ini lagi ngerokok di pojokan, dan pastinya ada sepasang kekasih yaitu Murad dan Safina. Safina pulang larut malam dan langsung diinterogasi oleh ibunya. Safina pun berbohong kalau dia sibuk mencari iPad-nya yang hilang. Dia meminta dibelikan iPad baru dengan alasan untuk nugas kuliah. Padahal iPad itu ternyata diberikan kepada pacarnya sendiri. Pintar juga sih Safina bohong nih. BTW Safina ini adalah mahasiswi kedokteran. Ya, idaman lah gitu ya. Cie. Pagi-pagi sekali Murad memainkan iPad milik Safina dan tiba-tiba muncul sebuah undangan di Facebook untuk para pencinta hip hop dari rapper yang pernah tampil di kampusnya itu. Akhirnya Murad berhasil menemui rapper itu dan ternyata namanya adalah MC Sher. Dengan antusias Murad memperlihatkan syair yang ia tulis dan meminta si MC Sher untuk menyanyikannya. Tapi ternyata MC Sher hanya mau menyanyikan lagunya sendiri karena musik baginya adalah untuk menceritakan kisahnya sendiri. Ia justru meminta Murad untuk menyanyikan syairnya sendiri. Namun Murad beralasan kalau dia tidak bisa karena tidak berani tampil dan gak bisa nyanyi. MC Sher pun berkata, lalu kalau kamu saja tidak mau menyanyikan lagumu, kenapa harus aku yang menyanyikan? Atau kata lain, kalau kamu tidak bisa menghargai karyamu, kenapa harus aku yang menghargainya? Akhirnya Murad dipaksa tampil oleh MC Sher. Walaupun grogi, akhirnya Murad berhasil tampil untuk pertama kalinya dengan nyanyi sambil membaca contekan. Walau gaya rapnya masih payah, tapi syair-syairnya sangat kuat, dan itu membuat si Sher sangat terpukau. Sejak berhasil menyanyikan lagu hip hop pertamanya itu, keesokan harinya Murad kembali datang ke tempat yang sama untuk berkumpul dengan anak-anak hip hop. Murad terkesima melihat MC Sher melumat habis lawannya dalam sebuah rap battle. Kini giliran Murad untuk maju rap battle, tapi kali ini dia justru dihajar habis oleh lawannya. Ia tak berhasil mengeluarkan satu kata pun untuk membalas lawannya itu. Terlebih karena lawannya itu berhasil menghina dan merendahkan si Murad yang berasal dari keluarga miskin dan terbelakang itu. Alhasil ia pun harus kalah telak dalam rap battle tersebut. BTW, buat kalian yang gak tahu rap battle itu apa, ini adalah sejenis nyanyian tapi sambil nge-rap, sambil ngata-ngatain lawan. Meskipun mengandung banyak kata-kata hinaan atau kata-kata kasar, tapi ini bukan sekedar maki-maki karena rapper harus mengeluarkan diksi-diksi yang kuat dan penuh makna. Murad merasakan pahitnya kekalahan dan semakin merasa rendah dirinya. Tapi si MC Sher hadir sebagai kawan yang baik. Ia memotivasi dan mengatakan bahwa para seniman hebat pun pernah miskin dan kelaparan. Tapi mereka menjadikan keterpurukan itu sebagai senjata untuk melawan. Mereka menjadikan tekanan untuk bisa melompat lebih tinggi lagi. Adegan pun berpindah memperlihatkan Murad sedang berkumpul dengan supir-supir pribadi yang itu adalah teman-teman ayahnya ketika dia mengantarkan majikannya untuk ikut party. Namun ia diusir ketika mendekat ke arah musik yang menarik hatinya yang itu berasal dari tempat party para majikan. Ia kemudian kembali ke mobil dan meluapkan emosinya dengan menyanyikan lagu hip hop dalam mobil yang kedap. Lalu tak lama setelah itu, sang anak majikan pun menghampiri Murad. Dengan berderai air mata, ia nampak mengalami patah hati dan meminta untuk segera diantar pulang. Ini adalah momen yang sangat epik, di mana Murad merasa kasihan akan tangis anak majikannya yang cantik itu. Tapi dia sadar bahwa dia hanyalah orang miskin yang bahkan tidak punya hak untuk mengasihani orang-orang kaya. Bahkan hidup Murad pun jauh lebih malang daripada apa yang dialami oleh anak majikannya itu. Tapi bagaimanapun susahnya hidupnya, Murad bahkan tak lagi punya air mata untuk ditumpahkan. Di sini kita diperlihatkan adegan yang sangat-sangat epik ketika
Murad mengeluarkan syair-syair yang mengatakan bahwa dia bahkan tidak punya hak untuk menghapus air mata anak orang kaya ini. Padahal dia ingin sekali menghibur hati sang anak majikan yang sedang patah hati. Tapi dia hanyalah seorang supir yang tak punya kekuatan untuk menghibur anak majikannya yang sedang berderai air mata. Status sosial tidak memberikan ruang bagi Murad untuk menjadi orang yang bisa menghibur anak majikan tersebut. Murad kemudian merekam suaranya dan menyanyikan sebuah lirik lagu di tengah malam buta, pastinya dengan iPad milik Sapina. Keesokan harinya, ia menunjukkan rekaman itu pada MC Shir, dan dari situ pun MC Shir mengajak Murad untuk melakukan sebuah rekaman di studio sederhana milik perkoncoannya, agar bisa diupload di YouTube biar dapat AdSense dan terkenal, biar bisa beli kuota. Haha, canda kuota. Ketika rekaman sudah hampir rampung diedit, MC Shir bersama Murad dan yang lainnya merayakan akan hal itu dengan minum-minum bir. Tapi Murad adalah seorang muslim yang tak minum alkohol. Di tengah perbincangan, mereka ingin mencarikan nama yang cocok untuk Murad sebagai nama panggung, agar lebih menjual dan panggungable. Pacar Shir pun nyeletuk sebuah nama yang dinilai cocok untuk dirinya, yaitu Gully Boy, yang berarti anak jalanan atau anak buangan, atau semacam itulah artinya. Karena terdengar keren, akhirnya mereka pun menggunakan nama Gully Boy untuk nama panggung Murad yang akan diupload di YouTube. Video musik hip hop Gully Boy akhirnya rame ditonton di YouTube, dan seperti layaknya YouTuber pemula, Murad pun selalu ngecek setiap saat video tersebut. Sudah berapa yang nonton, sudah berapa yang komen, dan segala macam. Banyak sekali yang memujinya, tapi ada satu yang mengkritiknya, yaitu sosok yang menggunakan nama akun Sky. Sosok yang bernama Sky ini mengkritik irama musik dari Gully Boy. Katanya musiknya payah walaupun syair-syairnya memiliki kekuatan. Oleh karena itu, si Sky menawarkan agar Gully Boy mau menggunakan irama musik buatannya yang dinilai jauh lebih cocok untuk dipadukan dengan syair-syair kuatnya. Lalu MC Share bersama Murad meminta agar dikirimkan rekamannya itu di kolom komentar YouTube. Dan ternyata musik dari Sky ini dinilai cukup bagus. Akhirnya mereka pun membuat janji untuk ketemu di suatu tempat. Di sebuah sudut kamar, ibu tiri Murad menonton dan mendengarkan lagunya. Tapi sang ayah malah marah besar ketika melihat anaknya malah bikin konten di YouTube. Karena baginya itu hanyalah buang-buang waktu. Seharusnya Murad fokus lulus kuliah dan daftar CPNS biar jadi mantu idaman, begitu mengangkat harkat martabat orang tua. Bukannya malah belajar nyanyi-nyanyian setan yang gak jelas itu. Ini adalah contoh orang tua yang suka sekali mematahkan mimpi anaknya sendiri. Memang kadang-kadang tantangan bagi orang-orang berkarya itu justru lahir dari orang-orang terdekat mereka sendiri yang tidak percaya akan kekuatan mimpi. Murad dan Cher akhirnya berjumpa dengan Sky di sebuah kafe, dan ternyata Sky adalah seorang perempuan yang belajar musik di salah satu universitas terkemuka di Amerika Serikat. Murad dan Cher kaget karena ternyata sosok Sky ini adalah perempuan. Padahal mereka sudah terlanjur berkata-kata kasar di kolom komentar YouTube ketika musik Gully Boy dikritik oleh si Sky. Dari pertemuan itu, Sky bersepakat untuk membuat musik kolaborasi dengan Gully Boy dan MC Cher. Semua biaya produksi ditanggung oleh Sky dan hak cipta akan dibagi 50-50. 50 untuk Sky dan 50 untuk MC Shir dan Gully Boy alias Murad. Murad memberitahu kabar bahagia ini pada Safina, tapi nampaknya mahasiswi kedokteran ini tidak terlalu senang. Ia ingin Murad agar fokus lulus ujian dan bekerja agar kelak dapat dengan cepat membawanya ke KUA untuk dihalalkan. Memang klasik lah ya, cewek-cewek lebih realistis dalam urusan hubungan dan masa depan percintaan. Produksi musik kolaborasi antara Sky dan MC Cher dan Gully Boy pun dilaksanakan dan ditangani oleh kru yang lebih proper. Project musik ini membuat Murad dan Sky memiliki kedekatan yang khusus, dan kesibukan bermusik ini justru membuat hubungannya dengan Safina mulai merenggang. Lalu di suatu momen, Murad melihat sebuah videotron yang memberitahu bahwa ada seorang rapper dari Amerika Serikat yang bernama Nas akan manggung di Mumbai. Dan karena itu akan diadakan audisi rapper lokal untuk mencari sosok rapper lokal yang kiranya layak untuk membuka konser Nas nanti. Adegan pun berpindah ke sebuah kafe di malam hari. Di sana sudah ada Murad, Cher, Sky, beserta kawan-kawan lainnya untuk merayakan video Gully Boy yang sudah ditonton hingga 300.000 kali. Di sana juga ada Safina, dan kali ini ia tampil tanpa mengenakan jilbab dan mencoba untuk terlihat secantik mungkin. Nampaknya dia mulai khawatir akan hadirnya seorang pelakor yang itu adalah Sky.
Meskipun canggung, Safina mencoba nimbrung dengan obrolan Sky. Lalu dari obrolan itu dia mengetahui bahwa Murad dan Sky pernah keluar di suatu malam. Dan Murad tidak memberitahu Safina tentang akan kejadian itu. Karena merasa dibohongi, akhirnya watak posesif Safina pun kambuh lagi. Ia bahkan menuding Sky sebagai pelakor. Menyadari kehadiran dirinya membuat hubungan mereka retak. Sky pun mencoba untuk menjelaskan dan meminta maaf pada Safina. Tapi di luar dugaan, Safina malah memecahkan sebuah botol di kepalanya. Karena ulahnya itu, akhirnya mereka pun semua berakhir di kantor kepolisian. Dan orang tua Safina datang untuk menjemputnya. Untuk kedua kalinya, ia memukul cewek lain karena cemburu. Untung saja Sky ini tidak mempermasalahkan ini di jalur hukum. Kini Safina benar-benar dalam masalah. Ia tak lagi mendapatkan ampun dari kedua orang tuanya. Dalam tekanan, Safina mengatakan bahwa sebenarnya ia ingin jadi perempuan yang bebas, yang tak selalu harus diam di rumah dan fokus untuk bersekolah. Ia ingin menonton film, menonton konser, dan happy-happy sesekali seperti anak muda lainnya. Bukannya terjebak pada pikiran konservatif orang tuanya yang hanya menyuruh dia fokus sekolah tanpa memikirkan kesenangan dan kebahagiaannya. Namun justru sebuah tamparan mendarat di mukanya yang dilayangkan oleh ibunya. Karena menurutnya Safina sudah kelewatan barbar, alias ini efek pergaulan bebas bahaya bagi anak perempuannya. Safina pun meminta maaf pada Murad atas kejadian itu, tapi kali ini si Murad pun kehilangan kesabaran atas sikap temperamen dan cemburuan dari Safina. Ia memutuskan untuk fokus pada musik dan menjalin kedekatan dengan Sky. Sedangkan orang tua Safina justru berpikir lain. Mereka hendak menjodohkan Safina dengan laki-laki manapun yang cocok dan menikahkannya dalam waktu dekat, karena khawatir anaknya semakin liar dan terkontaminasi pergaulan bebas. Di adegan lain, terjadi sebuah pertengkaran hebat antara ayah dan ibu Murad. Ibu Murad sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan suaminya. Ia tak sanggup lagi menahannya sakitnya di madu. Ia bahkan tak lagi diizinkan masuk kamar yang dulu dia tempati bersama suaminya. Karena kini kamar itu telah diambil alih oleh sang istri muda. Namun ayah Murad justru melakukan KDRT karena menganggap apa yang dilakukan istri tuanya ini sebagai sesuatu yang berlebihan. Padahal dialah yang berlebihan, ya kan? Hidup sudah susah, bukannya nambah jam kerja, malah nambah istri. Buaya. Murad kemudian bergegas mempercepat langkahnya ketika melihat rumahnya sedang ramai dikerumuni orang. Ternyata ibunya sedang di KDRT oleh ayahnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Murad berani melawan ayahnya itu. Kalau selama ini dia pasrah ketika dipukul ayahnya, kali ini tidak ketika yang dipukul itu ibunya. Dia pun hampir menyikat habis ayahnya. Tapi ibu Murad berteriak mengingatkan kalau bagaimanapun itu adalah ayahnya, maka jangan dipukul. Waduh, baik sekali istrinya ini. Di tengah pertengkaran hebat itu, sang nenek yang juga merupakan ibu dari ayah Murad ini justru membela anaknya yang sedang berpoligami. Karena geram dengan itu semua, Murad pun memutuskan untuk keluar dari rumah terkutuk itu bersama ibunya dan adiknya. Lalu sang nenek kebingungan ketika dia ditinggal oleh menantunya dan cucunya. Tapi kini Murad membalas mengatakan bahwa tinggallah bersama putramu yang telah kau besarkan dengan sangat baik itu. Karena kebingungan, Murad bersama ibunya mampir ke rumah pamannya yang itu adalah kakak dari ibunya. Tapi sang paman menolak untuk memberikan bantuan karena keputusan adiknya untuk meninggalkan suami itu dianggap menentang norma. Ia bahkan memarahi dan meminta untuk dia bertahan dan menganggap semua ini baik-baik saja. Sungguh ironi kan? Kalau sudah di KDRT tapi harus dipaksa untuk pura-pura baik-baik saja. Ya mana mungkin. Karena tak tahu harus minta bantuan ke siapa, Murad pun mendatangi temannya yang bernama Muin yang terkenal sebagai seorang berandal jalanan. Ia tahu bahwa temannya itu tidak berpendidikan tapi mungkin saja dia bisa memberikan bantuan. Tapi di luar dugaan, Murad justru naik pitam ketika melihat Muin mempekerjakan anak-anak kecil untuk bisnis terlarangnya. Namun, si Muin berdalih bahwa itu dia lakukan demi untuk menghidupi anak-anak asuhnya itu, yang mereka adalah semuanya anak-anak terlantar. Di sana terjadi pertengkaran antara keduanya. Lalu barulah suasana mereda ketika Muin menyuruh agar Murad meninggalkan dirinya. Tapi Murad baru menyadari akan kemalangannya dan dia pun curhat pada temannya itu kalau dia butuh duit cepat. Karena ingin membantu tapi tak punya simpanan, akhirnya Muin mengajak Murad untuk mencuri mobil agar bisa dijual. Dan duitnya bisa digunakan oleh Murad untuk membayar biaya sewa kontrakan yang kelak ditinggalinya bersama ibu dan adiknya.
Murad menjalankan aktivitas barunya tanpa Safina. Ia tetap bermusik dan mencari uang dari maling mobil. Lalu pada suatu waktu, satu kabar bahagia baginya. Dia akhirnya bisa lulus kuliah dan segera dipekerjakan di kantor tempat pamannya bekerja. Sedangkan orang tua Safina terus-terus saja mencarikan jodoh bagi putrinya. Berbagai macam CV calon mantu pun telah berdatangan. Dan Safina terkejut ketika melihat salah satu CV itu adalah milik temannya, yaitu Salman alias teman Murad juga. Ia pun tanpa berpikir panjang dan meminta agar ia bisa ta'aruf dengan Salman. Sedangkan Murad menghadapi dilema dalam hidupnya. Hari itu adalah hari pertama ia kerja, dan di saat yang bersamaan, hari itu adalah hari di mana audisi rapper akan dilaksanakan. Ia kebingungan apakah dia harus ikut audisi dan melupakan pekerjaan yang sudah susah payah dia dapatkan atas bantuan orang dalam, atau melepaskan audisi itu dan merelakan dirinya untuk menjadi budak korporat selamanya. Setelah berpikir panjang di menit-menit akhir, Murad akhirnya memutuskan untuk mengikuti audisi. Di sana sudah ada MC Share dan rapper-rapper lainnya. Murad mengenakan pakaian kantoran, kemeja putih dan celana kain, beda sekali dengan para rapper yang lain. Rap battle pun digelar dan para rapper pun diadu. MC Share mendapat giliran lebih dahulu untuk rap battle ini. Lalu tak berselang lama Murad pun naik panggung. Kali ini si Gully Boy alias Murad berhadapan dengan seorang rapper bernama Syahrul. Awalnya ia dihajar habis-habisan. Syahrul menghina habis-habisan keluarganya yang miskin, menyedihkan, dan bla bla bla. Murad terdiam lama sekali sebelum akhirnya memberikan balasan telak dan mengatakan bahwa Syahrul tak lebih dari seorang anak mami yang menikmati segala fasilitas mewah dari orang tuanya. Ya anak mami lah pokoknya, sedangkan dia miskin tapi hidup mandiri dan bergaya dari hasil jerih payah sendiri. Nah di akhir audisi pengumuman pun dilakukan dan MC Share ternyata gagal untuk melaju ke babak selanjutnya. Sedangkan Murad alias Gully Boy ternyata berhasil lolos ke babak berikutnya. Murad segera memberitahu kabar baik itu pada kawannya si Muin. Sebagai kawan setia, ia begitu gembira atas pencapaian sobatnya. Nah gini nih kawan yang asik, support dong pencapaian teman, bukannya malah iri, ya kan? Lanjut. Terus tiba-tiba Salman datang mengatakan pada Murad kalau dia dijodohkan dengan Safina. Sontak Murad pun emosi merasa bahwa kawannya ini sudah terlalu buaya. Tapi Salman dengan cepat menjelaskan bahwa ia menolak akan perjodohan itu. Tapi Safina ngotot menikah dengannya, kecuali jika Murad mau untuk menghubunginya dan melakukan CLBK. Sontak Murad dan Muin pun tertawa melihat begitu lugunya si Salman yang diancam oleh perempuan. Dan kalian sudah tahu lah ya endingnya. Safina dan Murad berhasil CLBK dan melakukan adegan pelepas kangen. Setelah selesai melepas rindu, Murad pun kembali ke kontrakannya dan di sana ternyata sudah ada ayahnya. Sang ayah datang bukannya untuk meminta maaf, tapi datang untuk memarah-marahi Murad karena telah meninggalkan pekerjaannya di hari pertama kerja. Ia mengatakan bahwa selama ini Murad hanya sia-sia bersekolah tinggi-tinggi jika tidak mau jadi pegawai. Ini adalah adegan yang sangat mengharukan, tentu saja. Bagaimana seorang ayah ingin memastikan bahwa anaknya hidup lebih baik darinya, bisa jadi pegawai kantoran, bukan hanya terjebak menjadi seorang supir belaka. Tapi Murad berbicara tentang mimpi besarnya, ingin jadi seorang musisi. Dan bagi ayahnya, itu hanyalah omong kosong, sebab mimpi adalah kebohongan. Dan orang-orang kecil selamanya tak berhak untuk memiliki mimpi-mimpi besar. Sebab semakin besar mimpi, maka akan semakin sakit pula rasa yang diberikan ketika mimpi itu akhirnya gagal terwujudkan. Murad tidak terima dengan konsep berpikir ayahnya yang kolot ini. Ia pun mengambil HP-nya dan menunjukkan videonya telah ditonton oleh begitu banyak orang di YouTube. Ia mengatakan kalau dia berhasil menginspirasi orang-orang melalui lagunya yang penuh dengan kesedihan dan mendapatkan banyak dukungan dari penontonnya. Ia justru kecewa karena dukungan-dukungan itu datang bukan dari orang yang dikenalnya. Justru ayahnya sebagai orang terdekat menjadi penghalang untuk setiap mimpi-mimpinya. Keesokan harinya Murad pun menghadapi masalah baru. Muin akhirnya tertangkap karena aksi pencurian mobil yang mereka lakukan tempo hari. Ini adalah adegan yang sangat mengguncang jiwa persahabatan. Murad ingin agar meringankan hukuman Muin dengan mengaku bahwa dia juga ikut terlibat dalam pencurian. Tapi Muin tidak mau. Dia tidak melaporkan keterlibatan temannya itu meski telah dihajar habis-habisan di kantor kepolisian. Ia malah mendorong temannya itu untuk menyelesaikan audisi rapper dan memenangkan sejumlah hadiah yang itu bisa digunakan untuk menebusnya dari penjara. Alias ya mungkin semacam uang suap gitulah ya. Murad pun mendengarkan kata-kata dari sahabatnya ini dan memanfaatkan kesempatan satu-satunya ini. Dia pun ikut di final audisi.
Di final, Murad membawakan sebuah lagu yang pertama kali ia tulis. Itu bukan lagu terbaik tentu saja, tapi itu adalah lagu yang benar-benar lahir dari kegundahannya, menceritakan kisah hidupnya. Tak lupa ia memberikan motivasi-motivasi layaknya Mario Teguh sebelum memulai bernyanyi. Di film tak menjelaskan ending yang detail tentang audisi ini, apakah Murad menjadi juara atau tidak, atau apakah Murad berhasil bertemu dengan rapper asal Amerika yang bernama Nas atau tidak. Tapi setelah audisi itu, nama Murad tampil sebagai bintang rapper India, bahkan ditayangkan di salah satu berita di stasiun TV. Dan berita itu disaksikan oleh kedua orang tua Safina. Murad juga akhirnya baikan dengan neneknya. Dia memberikan sejumlah uang untuk neneknya itu. Dan si nenek memperlihatkan berita cucunya itu di koran. Si Murad berhasil menginspirasi banyak orang, termasuk anak-anak di sekitar rumahnya, untuk menjadi seorang rapper. Di akhir film ini kita diperlihatkan Murad sedang menggelar konser besar yang disaksikan oleh banyak pasang mata. Di antara barisan para penonton itu terlihat ibu dan ayahnya serta adiknya. Ibunya bahkan tak kuasa menahan haru, begitupun ayahnya yang menyadari akan kesalahannya dalam menilai anaknya tersebut. Ia dibuat haru dan juga menyesal atas apa yang dilakukan selama ini pada Murad. Ending yang sangat mengharukan. Film ini mengandung banyak kritik sosial dan sentuhan-sentuhan motivasi dengan mengangkat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kelas bawah di India yang sangat lekat dengan kemiskinan. Film ini juga memberikan motivasi untuk kalian, khususnya orang-orang yang suka berkarya namun karyanya tidak pernah dianggap, bahwa setiap orang berhak menyuarakan isi hatinya dalam bentuk karya apapun, karena sejatinya karya itu lahir dari keresahan. Walaupun karya yang kalian buat itu terlihat seperti sampah, bukan berarti kalian benar-benar sampah. Ya, kurang lebih begitu saja pesan-pesan moral dari film ini. Kalian bisa nonton filmnya langsung lah kalau penasaran. Sekian dulu ulasan film kali ini. Tenggorokanku sudah sangat serak. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus. Bye-bye.